Baiklah Ananda, untuk pembelajaran pada pagi hari ini adalah tema 1, sub tema 3, pembelajaran 2, KD 3.1, muatan IPA. Materinya adalah macam-macam kelainan pada organ gerak pasif atau tulang. Nah, materi ini sebenarnya kalian sudah Bapak kasih mengenai kelainan tulang pada organ gerak manusia, yaitu kemarin ada alat gerak pasif dan ada alat gerak aktif. Nah, yang kita bahas pada hari ini fokus untuk macam-macam kelainan pada organ gerak pasif atau tulang, ya, atau tulang. Oke, Ananda, sebelum kita lanjutkan, ya, bentar lagi adalah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita isi dengan kemerdekaan Republik Indonesia nih. Walaupun dalam keadaan COVID, kita tetap harus semangat dengan mengucapkan kalimat merdeka, merdeka yang ke-76. Kita lanjutkan materinya. Oke, ini yang pertama itu kita lihat kelainan pada tulang manusia, fraktura atau patah tulang. Nah, apa itu fraktura atau patah tulang? Kelainan pada tulang akibat kecelakaan, baik kendaraan bermotor atau kita jatuh. Ya, dibedakan menjadi dua. Di sini dibedakan menjadi dua. Ya, sebenarnya menjadi dua, yaitu fraktura yang tertutup atau patah tulang yang tidak sampai merobek kulit atau otot, dan fraktura yang terbuka, patah tulang yang merobek atau menembus kulit otot. Ya, kita lihat gambarnya. Nah, ini kalau Anda bisa lihat ini gambarnya ya. Ini fraktura. Ini gambarnya, ini ada nih patah tulang. Oke, nanti bentar Bapak ganti ya, Bapak ganti supaya jelas ya, Anda ya. Nih, patah tulang ini, ya. Kita geser. Ini namanya patah tulang, ya. Terpisah tulangnya. Ini yang gambar yang ketiga ini terpisah. Ini yang pertama ini sebelum patah tulang, ya. Apakah itu disebabkan oleh kecelakaan atau jatuh? Ini kemudian setelah kecelakaan atau jatuh, tulangnya patah seperti ini gambarnya ya, Ananda ya. Kemudian kita lanjut kelainan tulang yang kedua. Kita lanjut yang kedua. Oke, osteoporosis ya. Ini ada osteoporosis. Oke. Apa itu osteoporosis? Itu adalah kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Nah, di sini pengeroposan, ini lama-lama tulang kita habis ya karena dimakan usia. Ini biasanya rentan terjadi pada manusia yang sudah lanjut usia ya. Kalau di rumah kita mungkin ada ama, ada kakek, ya, ada nenek. Nah, itu yang biasanya sudah tua ya, sudah lanjut usia, biasanya sering mengalami pengeroposan tulang. Hal ini karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Nah, kita lihat gambarnya Ananda ya, seperti apa osteoporosis itu. Nah, ini dia. Nah, ini tulang ya. Mengalami pengeroposan, lama-lama dia ada pori-porinya ya, membentuk lubang-lubang ini. Yang pori-pori membentuk lubang sehingga lama-lama tulang kita keropos ya, Ananda ya. Ini biasanya terjadi pada manusia yang sudah lanjut usia. Oke, selanjutnya kita lihat yang ketiga ya.
Oke, kita yang ketiga, fisura atau retak tulang. Nah, yang pertama tadi patah tulang, ini retak. Kalau beda patah dengan retak. Kalau patah tulang itu artinya tulang kita terpisah, ya, tulang kita tuh terpisah, ya, tulang kita terpisah. Tapi kalau retak, tulang masih menyatu, ya, tulang masih menyatu tapi tidak utuh lagi, sudah retak. Ini kelainan tulang ini yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan biasanya, atau jatuh ada juga ya, Anda ya, atau jatuh. Mungkin dalam lingkungan kita, lingkungan keluarga kita, mungkin anggota keluarga kita ada yang mengalami seperti ini. Tapi kalau retak tulang ini masih bisa disambung ya, bisa disambung ya menggunakan alat kesehatan ya, alat medis. Kita lihat gambarnya. Ini dia. Oke, Anda ya. Nah, ini gambarnya ini ya. Ini retak tulang. Nih, ini tulangnya. Tulangnya yang pertama belum masih utuh, belum retak ya. Nah, ini yang Bapak tanda ini, yang Bapak lingkari ini. Nah, ini nampak ya garis ya. Nah, itu retak. Tapi dia belum terpisah. Belum terpisah ini dia. Ini gambarnya yang Bapak lingkari ini. Ya, dia belum terpisah. Kalau yang pertama tadi patah tulang, ini tulangnya sudah terpisah. Kalau retak tulang ini masih menyatu tapi sudah tidak utuh lagi. Oke, Nanda ya. Kemudian kita lanjutkan kelainan tulang yang keempat. Ya, kiposis. Nah, apa itu kiposis? Oke, kiposis itu adalah kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Nah, ini biasanya kalau rutin kita lakukan, ya kita pun mungkin kita akan mengalami ya penyakit tulang seperti ini, kiposis. Kita lihat gambarnya seperti apa Ananda ya. Nah, ini dia. Nih, jika Ananda atau kita semua rutin atau kita biasakan duduk seperti ini, ya duduk seperti ini pada waktu belajar, pada waktu makan, atau sering kita lakukan, rutin kita lakukan, ya lama kelamaan tulang kita akan bentuknya seperti ini, ya, nih melengkung dia, ya membungkuk, ini membungkuk, ya ini biasanya juga bukan pada orang tua saja yang mengalami seperti ini, ya. Kita yang masih muda juga mungkin bisa ya bentuk tulang kita seperti ini ya, karena kebiasaan yang tidak baik, sikap duduk yang tidak baik yang sering kita lakukan. Kalau sering kita lakukan seperti ini, nah nanti tulang kita akan membengkok ya, membengkok ke belakang atau membungkuk. Nah, oke Ananda ya. Semoga tidak terjadi seperti ini ya Ananda ya. Nah, itu tergantung sikap duduk kita yang benar. Selanjutnya, skoliosis. Nah, apa itu skoliosis? Kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Ya, ini samping, ini kurang nah ya, ke samping. Hal ini akan menyebabkan badan akan bengkok membentuk huruf S. Seperti apa sih bentuknya? Oke, kita lihat gambarnya. Nah, ini seorang anak perempuan ya dengan duduk seperti ini ya, bengkoknya ke samping kiri, bisa juga ke samping kanan, tergantung kebiasaan kita duduk. Kalau kita duduk di samping kiri ya, sering seperti ini, ya tulang kita akan ikut ke samping kiri. Kalau kita biasa atau duduk seperti ke samping kanan, ya tulang kita juga akan membentuk atau bengkok ke samping kanan. Nah, ini juga salah satu sikap yang tidak baik pada waktu duduk ya. Jadi jangan dilakukan anak-anak ya, karena ini tidak baik bagi kesehatan tulang kita. Oke. Selanjutnya, lordosis. Ya, apa itu lordosis? Lordosis kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbalis. Hal ini akan mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang ya, tertarik ke belakang ya posisinya.
Kita lihat gambarnya supaya lebih jelas Ananda. Nah, ini ya. Kalau kita lihat nih, seorang anak laki-laki, ya, dia sedang belajar, ya, duduk seperti ini dia, ya. Perutnya dikedepankan sehingga kepalanya ke belakang. Nah, ini sikap yang tidak duduk sikap yang tidak baik ya, karena bisa mengakibatkan tulang kita akan mengalami kelainan yang namanya ini lordosis ya, lordosis. Jadi Ananda, Bapak imbau sekali lagi, marilah kita jaga anggota tubuh kita, terutama pada materi ini adalah tentang tulang kita jaga, jangan sampai hal-hal yang sudah kita pelajari di materi ini terjadi pada kita. Kalau bisa kita hindari, ya, kita hindari. Karena apa, Ananda? Kalau biasa kita lakukan hal-hal yang seperti Bapak jelaskan tadi, itu membuat kesehatan tulang kita nanti akan terganggu. Jadi Bapak harapkan di sini Ananda, marilah sama-sama kita jaga anggota tubuh kita, ya. Kita harus patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan sudah menciptakan kita, sudah menyempurnakan bentuk tubuh kita, tetapi kita tidak menjaganya. Itu salah satu kita tidak bersyukur kepada Tuhan, ya. Berarti itu perbuatan yang tidak baik untuk kita lakukan atau kita laksanakan. Baiklah Ananda, demikianlah materi pada pagi hari ini. Semoga Ananda dapat memahami dan mempelajari materi hari ini, khususnya adalah macam-macam kelainan tulang pasif atau tulang pada manusia. Jadi sekali lagi Bapak imbau, mari kita jaga kesehatan di seluruh tubuh.